Oke, teman-teman, gimana? Bisa kita mulai hari ini? Bisa. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita masih dalam rangka pertemuannya dengan mode daring ya, teman-teman. Sampai teman-teman itu nanti semua kelompok sudah mempresentasikan tugasnya ya. Ketika nanti semua kelompok itu sudah mempresentasikan tugasnya, itu baru nanti kita ada pertemuan luring atau pertemuan secara tatap muka. Karena untuk teori dan bahasa otomata ini ada beberapa materi yang harus kalian pahami atau kalian mengerti dengan cara luring tadi. Ya, tentunya teman-teman walaupun menurut saya ini mata kuliahnya sangat mudah ya, hanya menentukan state ya, terus hanya menentukan start state atau finish state ya. Nah itu paling tidak biar teman-teman tidak bingung. Nah, kemudian teman-teman karena semua dosen ini saya lihat sudah melaksanakan UTS dan di mata kuliah saya belum, maka untuk pengumpulan tugas video yang telah dipresentasikan itu silakan disematkan di link yang ada di LMS ya. Saya tunggu sampai dengan hari Kamis depan atau tanggal 21 ya. Ketika tanggal 21 nanti itu jam 23.59 untuk linknya saya close, tidak ada lagi yang bisa mengirim atau menyematkan link videonya ya. Karena video ini adalah untuk tugas UTS kalian ya. UTS itu macam-macam teman-teman, tidak hanya tertulis ya, tidak hanya di kelas ya. Ada yang namanya problem case atau study case atau bahkan ada project base. Nah, di antaranya dari salah satu metode tadi itu harus kita lakukan ya atau kita laksanakan agar teman-teman bisa mengetahui ya seperti apa case base, problem base ataupun project base. Ya. Nah, kalau project base ini biasanya dilakukan dengan membuat project satu semester, kemudian luarannya ada di terakhir, itu namanya project. Ya. Nah, kemudian problem base ataupun case base ya yang kita lakukan ya. Dan sudah saya lakukan di angkatan yang lain. Jadi ada setiap pertemuan itu ada studi kasus ya. Nah, kebetulan di angkatan 22 ini belum. Tapi di angkatan 21 sudah saya lakukan ya. Setiap pertemuan tugas, setiap pertemuan tugas, setiap pertemuan tugas, gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, begitu juga nanti teman-teman di semester depan ya. Untuk semester ini belum lah untuk angkatan 22 ataupun 24 ya. Nah, yang saya lakukan ini masih di angkatan 2021. Nah, harapannya teman-teman dengan adanya
study case tadi, teman-teman selalu belajar ya. Nah, tidak hanya melihat aja, tapi juga belajar. Belajar itu ya memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Biar nggak lama-lama, mungkin tadi ada kelompoknya siapa? Dandi ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau kelompoknya Dandi sudah siap, bisa di-share materinya atau presentasinya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sultan, silakan. Mungkin bisa ditampilkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dulu Muhammad Teguh Sandi dan Cinta Betari akan mempresentasikan tentang pemanfaatan finite state automata dalam pencarian klinik serta rumah sakit terdekat. Di sini kita beranggotakan saya sendiri, Muhammad Teguh Sandi, dengan NIM 336. Dan saya Sinta Bedari Ayu Putri dengan NIM 046. Info artikel, judul pemanfaatan finite state automata dalam pencarian klinik serta rumah sakit terdekat. Penulisnya ada Arif Febrian, Matius Octavio Selan, Rendika Purnama, Rifki Surya Bernada, dan Aris Saifuddin. Institusi Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Sumbernya dari Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia, BIKMA, volume 1, nomor 1 Mei 2023. Latar belakang. Informasi tentang lokasi klinik dan rumah sakit yang tersedia dekat dengan posisi pengguna sangatlah penting, terutama dalam situasi darurat kesehatan. Dalam kondisi darurat dan panik, banyak orang mengalami kesulitan mencari data letak fasilitas kesehatan di sekitar mereka. Hal ini tercermin dalam penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa mencari data letak sarana kesehatan dapat menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah klinik dan rumah sakit, pencarian yang efisien dan akurat menjadi semakin sulit. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan teknologi pencarian lokasi yang efektif dan cepat. Salah satu teknologi yang potensial untuk digunakan adalah Finite State Automata atau FSA, terutama jenis Non-Deterministic Finite State Automata atau NFA, yang dapat menjelaskan konsep kerja secara detail dan simpel. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pencarian lokasi klinik dan rumah sakit terdekat di wilayah Tangerang menggunakan metode FSA. Sistem ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna mencari klinik atau rumah sakit terdekat berdasarkan lokasi pengguna dan preferensi pengguna. Metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu kesulitan masyarakat dalam mencari klinik dan rumah sakit terdekat, terutama dalam situasi darurat. Peneliti merumuskan judul permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan FSA dalam pencarian lokasi fasilitas kesehatan. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap kedua, melibatkan pengumpulan data yang relevan tentang lokasi klinik dan rumah sakit di wilayah Tangerang. Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diakses secara terbuka di internet, termasuk informasi tentang alamat, latitude, dan longitude dari fasilitas kesehatan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan referensi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Berikut data lokasi yang diperoleh dari sumber yang dapat diakses secara terbuka melalui internet. Nah, di data tersebut ada nama klinik atau rumah sakit. Ada klinik Inti Medika, klinik Karuna Medika, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Dan juga ada alamatnya, latitude, serta longitudenya. Yang ketiga, perancangan sistem. Setelah data terkumpul, peneliti merancang sistem pencarian dengan menggunakan diagram alur atau flowchart untuk menggambarkan proses pencarian klinik dan rumah sakit. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang akan diambil oleh sistem dari input lokasi pengguna hingga output berupa lokasi klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, alurnya dimulai dengan pengguna memberikan input lokasi. Setelah itu, sistem mencari dan menghitung jarak ke klinik atau rumah sakit terdekat. Hasil pencarian kemudian ditampilkan dalam bentuk rute yang dapat diikuti oleh pengguna. Dan proses selesai setelah rute lokasi kesehatan terdekat ditampilkan. Yang keempat, ada pengujian sistem. Tahap ini melibatkan implementasi sistem yang telah dirancang ke dalam program nyata. Peneliti menerapkan FSA untuk menentukan lokasi klinik dan rumah sakit terdekat berdasarkan input dari pengguna. Setelah implementasi, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan menghasilkan output yang akurat. Jika ditemukan kesalahan, peneliti akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima, penulisan laporan penelitian. Tahap terakhir adalah menyusun laporan berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan. Laporan ini mencakup semua langkah penelitian, hasil yang diperoleh, serta implikasi dari penelitian tersebut. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses penelitian dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi pencarian lokasi di masa depan. Selanjutnya, Dandi. Akhirnya oke saya juga ya, di sini saya jelaskan di set automata PSA adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk mengembangkan perilaku sistem yang dapat dari transisi dari suatu keadaan atau state ke keadaan lain berdasarkan input yang diberikan. Model ini yang digunakan dengan pemrograman dan teoritis komputer, tapi lebih ke teoritis komputer. FSA memiliki keunggulan dalam memproses data berbasis teks, dapat diterapkan dengan baik pada aplikasi berbasis web. Keberagaman transisi state dan kemampuan mengambil input kompleks semuanya itu nanti sistem pencarian lokasi dinamis. Oke, kita next. Halo? Apa suara supernya? Mungkin kembali lagi. Hasil implementasinya. Nih, ada diagram FDA-nya, DFA-nya. Kita melakukan gambaran dari perancangan diagram N, DFA untuk sistem pencarian klinik serta rumah sakit terdekat. Di gambar ini digunakan tabel seperti berikut. Oke, benar ya. Jadi, di sini kita mengikut diagram FSA. Ada S1, S2, S3, S4, dan S5 sebagai step-nya, dan C1 sampai C9. Halo? Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, Saya lanjutkan. Nih, di sini ada satu set 1, set 2, set 3, set 4, dan set 5. Di sini, set 1 adalah sebagai start setnya atau titik awal masuk. Sementara S2, S3, S4, dan S5 sebagai end step-nya. Nah, ini agak beda dan bisa dibilang simpel daripada FS yang lainnya, karena dia hanya memiliki satu step, hanya memiliki start state, set awal, dan set akhir saja. Dan set akhir ini merupakan rumah sakitnya atau kliniknya. Contoh, S2, klinik Inti Medika, S3, klinik Karuna Medika, dan sebagainya. S1 ini sebagai lokasi user. Dan C1, C2, C3, dan sebagainya, turun jalannya untuk mendapatkan ke klinik atau rumah sakit tersebut. Contoh, kita ada S1 lokasi user, mereka menggunakan C1, yaitu adalah Jalan Raya Pantura, untuk ke arah klinik Inti Medika.
Sementara ke S4, untuk ke S4-nya, RSUD Kota Tangerang, dia bisa menggunakan J5, J6, J7, Jalan Imam Bonjol, Jalan Teguh Umar, atau Jalan MH Tamarin. Nah, itu oke. Bisa next slide. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi. Kan ada satu set awal, input masuk dia, user. Nah, itu untuk mengarah ke S2 atau klinik Medika, sistem secara menggunakan input satu, yaitu jalan apa tadi? Ya, jalan itulah. Hanya ada satu input saja. Sementara di S1 ini, jika bisa memiliki S3 atau outputnya di klinik Karuna Medika, klinik S3, dia bisa melewati jalur J2, J3, ataupun J4. Nah, nanti ini diolah di mana jalan yang paling cepat di antara J2, J3, J4. Oke, bisa next slide. Sama seperti sebelumnya, bisa next slide. Oke, tes. Oke, output yang dihasilkan oleh aplikasi nantinya akan menentukan status tujuan akhir. Lokasi user akan diinput secara manual, kemudian akan diproses oleh sistem yang akan menghasilkan keluaran berupa petunjuk ke klinik serta rumah sakit yang paling dekat dengan lokasi pengguna. Pada gambar 9, menampilkan hasil output dari lokasi klinik inti Medika yang sebelumnya telah membaca masukan dari Jalan Raya Pantura. Output yang ditampilkan memiliki jarak tempuh dari Jalan Raya Pantura ke klinik inti Medika yaitu 6,6 km, waktu tempuh yaitu 16 menit. Nah, di sini orang yang menggunakan membuat artikel ini dia menggunakan Google Maps sebagai bentuk apa namanya implementasinya atau test state-nya menggunakan Google Maps-nya. Gini, contoh nih, kan tadi mungkin anggap sebagai S5 yang memiliki dua jalur, J9 dan 10. Itu tuh. Kita bisa lihat di Google Map ada dua jalur, 16 menit dan yang 15 menit kalau nggak salah. Nah, di sini Google Map-nya akan menentukan di mana jalur yang tercepat. Dia bisa menggunakan state seperti banyak kendaraannya, jenis kendaraannya, kondisi macet dan sebagainya. Untuk account, dia bisa membuat keputusan di mana jalan tercepat. Nah, oke, next slide. Next slide. Oke. Pada gambar 12, ditampilkan hasil output dari lokasi RSUD Kabupaten Tangerang yang sebenarnya telah membaca input dari channel Ramayani. Output sama aja. Ini sama aja. Ini S3, dia memiliki 3 jalur lagi. J2, J3, J4. Nah, bisa dilihat di mana yang paling cepat jalurnya lewat mana. Itu sama aja intinya. Jadi intinya ya. S1 lokasi user, dia akan mencari klinik terdekat. Si user di artikelnya tidak tahu bagaimana konsepnya, sepertinya masih belum diimplementasikan, tapi ini menggunakan manual. Si user akan memilih klinik apa, setelah itu menggunakan FSA untuk mendeterminkan di mana jalur yang tercepat. Sebenarnya FSA-nya juga digunakan, sebenarnya seharusnya FSA-nya digunakan untuk determinis apakah rumah sakit ini terdekat dengan user ini. Jadi semua rumah sakit atau klinik dikalkulasi di mana yang paling terdekat lewat jalurnya itu. Contoh, ada dua klinik, S2 dan S3. S2 memiliki dua jalur, 21 menit dan 30 menit. S3 memiliki dua jalur juga, 10 menit dan 21 menit. Nah, nanti FSA akan mendeterminkan di mana jalur klinik atau rumah sakit yang tercepat berdasarkan jalur yang tercepat menuju ke sana. Jadi, dengan case tersebut, user S1 akan lewat ke jalur ketiga yang 10 menit saja menuju ke rumah sakit S3. Seperti itu intinya. Oke, next slide. Nah, ini hasil pengujiannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan rute tercepat dan terpendek berdasarkan lokasi pengguna. Itu ada beberapa klinik dengan RS, di Medika 66 km, Klinik Karuna Medika 3,2, RSUD Kota Tangerang 3,3, RSUD Kabupaten Tangerang 8,3. Bahkan sesuai yang saya jelaskan tadi, di sini kita lihat dengan jalur yang tercepat berapa kilometer. Saya tadi pakai waktu, tapi ini kilometer paling terdekat dan dipilihlah klinik Karuna Medika itu.
Informasi yang disajikan dalam bentuk jarak dan waktu tentu memudahkan pengguna untuk membuat keputusan cepat mengenai pilihan klinik atau rumah sakit terdekat. Intinya sejumlah begitu. Dia, FSA-nya, user input, mencari beberapa rumah sakit. Ini ada 4 atau klinik terdekat. Setelah itu dia mengkalkulasikan dari beberapa jalur di mana yang tercepat. Satu user akan masuk ke step akhirnya ke klinik yang terpilih dengan jalur yang tercepat. Seperti itu. Oke, next slide. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, bisa ditarik beberapa kesimpulan yang diantaranya, yaitu aplikasi ini bisa diterapkan guna membantu dalam pencarian lokasi dekat. Diagram FSA yang telah dirancang didasarkan pada konsep NDFA, yang di mana konsep tersebut dapat mendukung perkembangan alat GPS. Aplikasi ini mampu menemukan lokasi klinik serta rumah sakit terdekat, sehingga user dapat menemukan lokasi klinik serta rumah sakit terdekat dengan lebih cepat dan mudah. Jujur ya sebenarnya, ini artikel menurut saya gimana ya, sebenarnya tidak terlalu inovatif. Karena sistem ini sudah diimplementasikan oleh Google Map-nya sendiri, yang dia pakai contoh. Karena coba kalian gini ya, cobakan sendiri ya. Kalian dari Google Maps, tulis di search bar-nya klinik atau rumah sakit. Dia kan akan muncul beberapa ranking kan, hasil-hasilnya. Dan itu di ranking berdasarkan terdekat. Nah, berarti ini sudah diimplementasikan oleh Google Maps. Dia menggunakan FSA untuk mencari berdasarkan jalur, jarak tempuh waktu, di mana dia akan mendeterminiskan rumah sakit atau klinik terdekat berdasarkan lokasi usernya. Jadi bisa dibilang redundan ini artikelnya. Baiklah, next slide. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan bertanya. Bisa di-share artikelnya, Dandi? Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Silakan Cinta. Ya, ini adalah salah satu contoh artikel teman-teman yang bisa buat referensi kalian. Ini sangat bagus ya menurut saya. Sangat bagusnya adalah ketika coba kalian lihat di abstrak gitu ya. Nah, abstrak yang benar itu ya seperti ini teman-teman ya. Sudah tidak bertele-tele gitu ya. Maksudnya menjelaskan A, B, C, D gitu ya. Tapi langsung to the point sesuai dengan judulnya. Nah, judulnya apa? Nah, itu sudah kita bisa lihat termasuk metodenya, termasuk hasilnya, dan ada kontribusi. Nah, paling tidak itu yang harus kita lakukan ketika kita menulis artikel atau membuat artikel ilmiah atau karya ilmiah. Ya, di samping juga ada judul yang menarik, judulnya agak bertele-tele ya, agak di situ ada permasalahannya, kemudian ada algoritmanya sesuai dengan ilmu kita, terus juga ada kontribusi. Ya. Kontribusinya adalah membantu masyarakat dalam mencari layanan kesehatan. Nah, itu yang harus kita tampilkan juga di abstrak ya. Abstrak itu tidak hanya ngomong rangkuman apa gitu, tapi istilahnya ada sesuatu yang harus kalian ambil inti-inti dari yang kalian tulis. Nah, kebetulan di sini autornya itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4.
boleh ya teman-teman ya. Autor 5 boleh. Ya. Apalagi yang nulis mahasiswa boleh. Ya. Kecuali memang dosen ya teman-teman ya. Kalau dosen ketika mau mengajukan jabatan fungsional atau kepangkatan itu direkomendasikan autornya cuma 1 orang atau 2 orang. Karena ada persentase ya kalau dosen. Jadi kalau penulisnya 1 ya 100% nilainya. Penulis 2, maksudnya penulisnya 2, itu akan dibagi 60-40. Kemudian kalau penulisnya 3, itu ada pembagian juga 60-20-20. Nah, ini untuk pengetahuan aja ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman nanti menjadi dosen ya, atau ada keinginan menjadi pengajar ya. Bisa di next ya. Nah, sama dengan kayak di pendahuluan sekilas kita baca ya teman-teman ya. Pendahuluan itu jadi mengkerucut semakin ke bawah semakin mengecil ya. Maksudnya gini. Jadi pendahuluan itu harus umum dulu ya. Kemudian menyampaikan permasalahan yang di bawah umum. Maksudnya sudah nggak ngomong umum lagi ya. Ini bisa dilihat di artikel ini ya. Ini maksudnya referensi bagus buat kalian. Cara-cara menulis seperti ini itu bagus. Ya. Walaupun sekarang kita banyak dibantu AI ya, atau dibantu chatbot ya, ataupun ChatGPT mungkin ya, ataupun AI yang lain, atau sub AI yang lain ya. Bahkan kemarin itu saya nyoba teman-teman AI untuk membuat buku ya. AI untuk membuat buku itu sampai sampul-sampulnya itu dibuatin ya. Sampai ya memasukkan biodata penulis itu bisa ya. Kemudian juga sampai ke daftar pustaka ataupun daftar isi. Nah, cuman AI yang sangat powerful ini biasanya berbayar ya. Yang gratisan sih nggak ada. Yang sampai bisa membuat sampul, sampai membuat ya semuanya lah seperti layaknya buku ya teman-teman ya. Dan sampulnya itu juga sesuai dengan judulnya ya, bukan sembarang gambar gitu ya yang digunakan. Kemudian metode nah di sini sudah digambarkan ada kerangkanya juga ya kayaknya di sini. Itu sudah termasuk kerangkanya di penulisan. Nah, kalau ini perlu catnya ya. Kembali ke metode, coba. Nah, maksudnya ini juga untuk pengetahuan buat teman-teman angkatan 22. Ya, mungkin di semester depan nanti semakin banyak tugas-tugas menulis ya. Bahkan ketika nanti ada mata kuliah metode penelitian, nah ini menjadi referensi. Artikel-artikel itu kan pasti ada metode penelitian. Ya, bahkan artikel pengabdian itu juga ada metodenya. Tidak hanya artikel tentang penelitian, pengabdian pun juga ada metodenya. Nah, di sini sudah dibuatkan, dideskripsikan tahap-tahapnya ya. Nah, itu bisa menjadi kerangka. Yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, pengujian sistem, dan laporan penelitian. Ini namanya alur penelitian, ya, bukan alur sistem yang kalian buat, ya, tapi alur penelitiannya. Ya. Nah, di situ teman-teman juga sudah dijelaskan secara tepat ya. Ya maksudnya
ngalor ngidul gitu ya penjelasannya. Nah, di situ kalian baca sendiri mungkin ya yang di share teman-teman kelompoknya Dandi dan Cinta ini. Nah, sebenarnya sangat mudah ya menulis itu teman-teman. Di situ kan juga mensitasi ya atau mengambil dari beberapa tulisan orang lain. Tidak harus kalian itu ngarang bebas gitu ya. Tinggal tulisan orang lain kalian buat tulisan lagi, maksudnya didaur ulang ya. Citasi itu teman-teman harus mendaur ulang apa yang sudah disampaikan oleh penulis sebelumnya. Bukan copy paste gitu ya. Nah, cara-cara itu juga mereduksi ya, ataupun meminimalisir atau mengecilkan plagiasi. Ya. Tapi ketika kalian copy paste ya, plagiasinya besar. Ya. Ataupun kalian langsung menggunakan AI gitu ya, akan terdeteksi ya. Dan sekarang juga banyak juga software pendeteksi AI. Berarti sudah bisa dilihat jawaban Anda 100% jawaban AI. Ya ini di kampus kita belum ada ya dosen yang sampai seperti itu. Mengecek jawaban-jawaban teman-teman dengan software yang pendeteksi AI. Ya, saya yakin teman-teman angkatan 22 ya, bisa jadi tidak ada angkatan 22, semua angkatan juga menggunakan AI. Ya, tapi paling tidak AI itu jangan di copy paste 100% ya. Tapi harus kalian daur ulang dengan kata-kata kalian sendiri. Walaupun di online itu ada paraphrase online ya. Tapi kalian harus membaca ya. Dengan sering membaca ya apapun itu tentang artikel yang berhubungan dengan prodi kita itu akan mengasah kalian dalam menulis. Ya. Semakin banyak membaca, semakin mudah menulis. Tapi ketika kalian jarang membaca, ya insya Allah susah untuk menulis. Ya. Nah, mumpung kalian ini masih semester 5 teman-teman. Ya. Bentar lagi kan ya ada mata kuliah medpen, seminar ya. Bahkan nanti di akhir ada skripsi kan gini. Maksudnya ini basic ya. Pelajaran kayak gini itu kan basic teman. Nah kemudian metode pengumpulan data. Nah, nah data itu juga sangat penting ya teman-teman ya. Nah data ini sangat penting. Yaitu mencari dan mengumpulkan data di sekitar. Ya, karena di sini yang membahas tentang kesehatan ya adanya klinik dan rumah sakit. Termasuk data latitude dan longitude. Nah, kemudian itu ada flowchart. Nah, ini ada flowchart pencarian lokasi. Nah, silakan dipelajari ya, teman-teman ya. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail karena ada di mata kuliah yang lain penjelasan flowchart ini. Terus di bawah itu ada diagram state system. Nah, ini sudah mulai masuk ke mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ya. Nah, di situ ada start state-nya, ya lokasi user ya, atau kita mau ke mana. Itu start state atau state mulai. Kemudian untuk transisinya yaitu jalan. Terus finish state-nya ya tinggal pilihan orangnya, mau RS atau klinik. Kemudian silakan scroll. Nah ini
merupakan salah satu metode yang pada di teori bahasa dan otomata, ya. Dia itu pertama membuat dengan metode finite state automata, ya, atau FSA. Kemudian ada pengembangan. Ya. Nah, pengembangannya menjadi NDFA. Nah, di situ juga ada 6 state ya, 5 state ya, mohon maaf. Nah, kebetulan ini state-nya ada 4. Ada S3, S2, S3, S4, S5 itu finish state. Nah, sedangkan start state-nya ada di S1. Nah, di bawah itu adalah keterangannya ya. Berapa tapelnya, ya, berapa transisinya, ya. Kemudian next. Nah, dia menjelaskan secara terpisah ya. Maksudnya split per proses. Proses 1 apa, proses 2 apa, proses 3 apa, proses 4 apa, dan proses 5 apa. Ya, terus nah, itu mungkin mudah lah ya, teman-teman, dipelajari. Nah, kebetulan di artikel ini data yang dipakai adalah data yang ada di Google Map ya, teman-teman. Atau juga melalui GPS ya. Nah, user itu punya smartphone, ya. Kemudian dipakailah GPS tadi untuk mencari rute. Ya. Sebenarnya ini juga bisa berlaku juga di machine learning ya. Nanti teman-teman juga mungkin dapat ya, atau sudah dapat mata kuliahnya. Kemudian next. Ya terus saja, ini gambar-gambar aja ya teman-teman. Nah di situ teman-teman, ini juga penting buat kalian ya. Ketika kalian meneliti atau membuat artikel, ya itu juga harus ada hasil ujinya, ya, atau hasil pengujiannya. Nah, buat apa kalian meneliti tapi tidak diuji, ya, hanya mencari data saja. Nah, artikel yang bagus, ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari ke lebih yang grade-nya lebih bagus lagi. Jadi di artikel itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang berlaku di Indonesia. Ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Semakin kecil Sintanya semakin mahal. Ya. Sinta 1 itu paling mahal ya. Yang paling murah ya tentunya Sinta 6. Kadang ada yang gratis ya teman-teman. Nah biasanya kalau gratis itu juga agak susah ya, daripada yang berbayar. Nah, di situ diujikan paling jarak terdekat adalah dari Klinik Karuna Medika, 32 km. Nah, kalau kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh Dandi, insya Allah sudah bagus penjelasannya untuk kesimpulan. Nah, intinya itu teman-teman, di mata kuliah saya sebenarnya mudah ya. Cuman kalau memang langsung diberikan ya perhitungan-perhitungan tentang FSA, NFA, ya atau NDFA tadi, ya mungkin teman-teman akan susah memahami. Maka dengan mempelajari artikel ini dan implementasi di dunia real atau di dunia nyata bisa menambah wawasan dan menambah daya serap nanti di mata kuliah saya. Karena beda ya teman-teman ya, mata kuliah saya itu beda. Mata kuliahnya
Kalau kalian cari di Google itu mata kuliah teori bahasa dan otomata itu mata kuliah abstrak. Nah, kalau saya langsung share gitu ya, mungkin teman-teman akan bingung. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya tambahkan di presentasinya Dandi dan Sinta. Sangat bagus pemilihan artikelnya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan ke Dandi. Baiklah, terima kasih atas inputnya Pak Sabta. Jika teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kecepatan ngomongnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke teman-teman, hari ini sudah kita dengarkan presentasi dari Dandi dan Cinta, yaitu tentang pencarian jarak terdekat. Ya itu bisa juga ya teman-teman, tidak hanya jualan. Ya. Yang sebelumnya kan banyak contoh yang jualan, ya, jualan jamu, gitu ya, jualan apa kemarin, kopi ya, atau apa kemarin, lupa saya. Terus yang sudah mengerjakan jangan lupa di upload di LMS. Batas pengumpulan videonya itu di tanggal 21. Ya. Apabila ada kendala atau hambatan, silakan japri ke saya. Atau melalui grup juga nggak apa-apa. Ya. Biar yang lain juga dapat informasinya juga. Apakah ada kelompok berikutnya yang mau presentasi, teman-teman? Saya, Pak. Oh ya, oke. Bu Ketum, silakan disiapkan. Baik, terima kasih Pak Sabta atas kesempatan yang diberikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep finite stage automata dalam proses pendaftaran kelas kursus bahasa Inggris pada tempat kursus. Perkenalkan, nama saya Lailatul Imamah, biasa dipanggil Lila dengan NIM 021, dan teman saya Indah Islami dengan NIM 018. Pembahasan yang akan dibahas itu ada abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi tes berbasis website untuk pendaftaran khusus guna memudahkan lembaga dalam menentukan kelas serta konsisten, efektif, dan efisien. Aplikasi ini mengintegrasikan website dan database, sehingga data hasil tes peserta dapat diolah dan memberikan rekomendasi kelas yang sesuai dengan kemampuan awal peserta. Dengan demikian, peserta dapat langsung diarahkan ke kelas atau program yang tepat untuk mengurangi potensi kesalahan penempatan oleh instruktur serta menghemat waktu dan biaya. Penelitian ini menggunakan metode finite stage automata atau FSA, khususnya model non-deterministic finite automata NVA untuk mendukung proses pendaftaran dan pemilihan kelas. Model ini memungkinkan sistem pendaftaran yang fleksibel dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu lembaga kursus dalam memberikan layanan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran bagi peserta yang ingin belajar bahasa Inggris atau program lainnya.
Lalu pendahuluan. Tempat kursus adalah sebuah bentuk pendidikan non-formal di luar sekolah resmi yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri seseorang. Di tempat kursus, biasanya peserta akan mengikuti perencanaan program latihan seperti langkah awal untuk menentukan urutan kegiatan, estimasi biaya, sasaran, dan prasarana, alokasi waktu, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Perencanaan ini disusun berdasarkan data dan mempertimbangkan prioritas yang efisien agar tujuan program khusus dapat tercapai secara optimal. Beberapa tempat kursus menyediakan instruktur yang mendampingi peserta atau member untuk mengikuti program secara tepat dan efektif. Instruktur membantu memilih program yang sesuai bagi setiap peserta, memastikan mereka menjalankan program dengan benar dan sesuai ketentuan, serta memberikan panduan dalam menyelesaikan masalah belajar. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta selama mengikuti kursus. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, finite state automata. Finite state automata atau FSA adalah model matematika yang menerima input dan menghasilkan output melalui sejumlah state terbatas. FSA dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan jenis mesin bahasa yang digunakan. Dalam FSA terdapat dua tipe utama, yaitu Deterministic Finite Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Yang keduanya mampu mengenali, menerima, atau menolak input sesuai aturan yang ditentukan. Yang B, Non-Deterministic Finite Automata. Non-Deterministic Finite Automata atau NFA adalah jenis Finite State Machine atau FSM, di mana next state tidak selalu ditentukan secara pasti oleh current state atau input. Sebaliknya, terdapat himpunan next states yang memungkinkan automata untuk berpindah dari satu state key A ke state lain atau key B sebagai respon terhadap suatu input atau A. Dalam NFA, jumlah start state dan transisi untuk setiap anggota himpunan input elemen tidak terbatas pada satu sehingga memungkinkan adanya beberapa kemungkinan transisi untuk setiap input. Metode penelitian. Metode penelitian ini diawali dengan pemahaman mengenai proses pemilihan kelas kursus yang mencakup 1. Memahami konsep tingkatan kursus, 2. Mendistribusikan informasi dan pengenalan kepada lembaga kursus dan masyarakat, serta yang ketiga yaitu menentukan mekanisme penentuan kelas kursus. Setelah itu dilakukan penguraian konsep finite state automata atau FSA untuk diaplikasikan pada proses pemilihan kelas. Tahap selanjutnya adalah merancang sistem akses bagi admin untuk pengisian soal dan bukti. Berikutnya dibuat perancangan diagram state yang akan menjadi dasar untuk desain dan evaluasi fitur-fitur sistem. Hasil dan pembahasan. Di sini kita memakai metode finite state automata atau FSA, di mana dengan disimbolkan state itu seperti lingkaran dan final state itu lingkarannya ada 2 dan yang transition itu arah panah. Jadi di sini ada studi kasus di mana keterangannya itu yang Q0 itu status awal, Q1 mengikuti hanya satu bagian program atau listening atau speaking atau grammar atau writing. Dan yang kedua yaitu pendaftaran sebagai member atau murid. Q3 terdaftar sebagai member dengan kategori beginner. Q4 terdaftar sebagai member dengan kategori intermediate. Q5 terdaftar sebagai member dengan kategori advance. Q6 mendapatkan kartu member beginner. Q7 mendapatkan kartu member intermediate. Q8 mendapatkan kartu member advance, Q9 yaitu sesi akhir khusus. Dengan transisi yang A, member mengambil satu bagian program listening atau speaking atau grammar atau writing. Dan yang B yaitu registrasi sebagai member. Yang C, sistem memverifikasi member sebagai kategori beginner.
Yang D, sistem memverifikasi member sebagai kategori intermediate. Yang E, sistem memverifikasi member sebagai kategori advance. Yang G, member memilih program beginner. Yang H, member memilih program intermediate. Yang I, member memilih program advance. Yang C, member mengikuti sesi program beginner bersama instruktur. Dan yang K, yaitu member mengikuti sesi program intermediate dengan instruktur. Dan yang I, yaitu member mengikuti sesi program advance bersama instruktur. Kesimpulannya, jadi non-deterministic finite automata atau FNA sangat bermanfaat dalam membantu seseorang memilih program pendaftaran kelas dengan memberikan gambaran sistem yang rinci untuk menentukan program yang tepat. Dengan pemodelan FNA, proses pemodelan menjadi lebih cepat dan struktur. Pemodelan memudahkan pendefinisian hubungan dan transisi antar fungsional dalam aplikasi melalui transisi antar state. Hal ini mengurangi resiko kesalahan dalam pendefinisian hubungan antar fungsional selama pengembangan. Proses penentuan kelas dirancang dalam sistem melalui urutan state yang disusun sesuai kriteria tertentu. Dengan program ini, peserta diharapkan dapat memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Ditampilkan artikelnya, Lila. Ini Bapak, apakah sudah muncul? Ya, sudah di tempat saya, di laptop saya. Ya, memang kebanyakan ya teman-teman ya. Kalau di prodi kita atau prodi IT, Ilkom ya, ataupun informatika ataupun IT yang lain, kebanyakan itu judulnya kayak gini. Penerapan ya, banyak ya judul yang memakai penerapan. Ya, memang karena kita prodinya kan prodi terapan ya, atau ilmu terapan ya. Makanya banyak yang ngambil judul seperti ini. Kalau tidak bisa memudahkan dalam mengerjakan. Nah, di sini ada tahun 2020, oke, sudah sesuai. Ya. Kalau dari volumenya tentunya artikel ini sudah ya beberapa kali terbit dan sudah sering terbit. Ya. Sudah sampai ke volume 12. Ya, mungkin next aja ke bawah. Udah. Coba di abstrak atas. Oh, ya, udah. Ini pun juga bagus ya, teman-teman, bisa dilihat dari abstraknya. Ya, tidak bertele-tele dan tidak yang ngalor ngidul. Ya. Penelitian tentang aplikasi website ini langsung ya. Nah, tidak ya pada apa ya, kayak pengantar-pengantar gitu loh ya. Pengantar itu kan ya terlalu bertele-tele. Ya. Nah, kemudian juga langsung disebutkan juga di situ, ya, tujuannya adalah ketika mau belajar bahasa Inggris, ya, ada program-program yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuannya. Coba ke atas sedikit. Nah, sehingga meminimalisasi. Nah, jadi kayak ada istilahnya grade-grade ya, kan gitu ya. Oh, kamu ini beginner, kan gitu ya. Oh, kamu ini intermediate, kan itu. Ada level-level lah gitu ya. Nah, biasanya di kursus-kursus seperti itu ya, ada level-level.
Metodenya FSA ya dengan jenis NFA. Nah, cuman di sini tidak istilahnya dijelaskan ya, teman-teman ya. Nah, tapi dari penjelasannya secara apa ya, kalau kita pahami itu ada kontribusinya. Kontribusinya adalah ya bisa kalian lihat ya. Nah, si instruktur atau instruktur ya ataupun yang mau les ya itu akan dengan mudah memilih kelasnya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Nah, itu juga termasuk kontribusi berguna bagi masyarakat atau berguna buat sekitar kalian. Nah, berguna buat kampus, buat kelas kalian ya, atau desa kalian, atau lebih besar lagi kota, ya. Ataupun juga ya kayak tadi tentang kesehatan, ya, ya kan sangat berguna ya teman-teman ya. Oke, scroll aja ke bawah. Nah di situ ada diagram, ya, diagram tentang transisi FSA tingkatan kedua, ya. Nah itu sudah mulai detail lagi maksudnya tingkatan 2. Yang tingkatan 1 pasti ada di yang di bawah ini ya. Coba di bawah, ke bawah. Ya. Nah itu tingkatan pertamanya teman. Tingkatan pertama ya tentunya finish state-nya banyak ya di situ. Nah di sini juga bukan sering ya. Coba kalian lihat sendiri. Banyak tulisan yang diambil dari artikel orang lain. Ya, nah, maksudnya apa teman-teman? Jadi menulis artikel itu nggak susah sebenarnya ya. Tinggal kalian fokus di temanya apa, topiknya apa, kemudian cari referensinya. Referensinya itu ada apa saja, kalian baca, kalian buat tulisan kalian dengan referensi orang lain tadi. Ya, ya kayak ini menjelaskan NFA itu dia banyak dari artikel lain ya, teman-teman. Tinggal dilihat aja itu citasinya ada berapa. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di situ ada kerangka juga. Ada artikel yang tidak pakai landasan teori ya, langsung. Ya. Tapi ada juga yang pakai landasan teori. Seperti ini ya, teman-teman. Ada landasan teori. Tergantung template dari jurnalnya. Nah, artikel itu tergantung dari kita mau submit ke jurnal apa. Nah, sebenarnya kalau di hasil dan pembahasan, ini menurut saya ya, ini kalau saya review ya, tidak lagi membahas tentang keterangan simbol-simbol. Ya. Nah, itu state, itu final state, itu transisi nggak perlu, itu sudah menurut saya ini ya. Kalau kita review di artikel ini, ya langsung aja ngomong hasilnya apa, yang perlu dibahas apa. Nah, di situ ada desain FSA, ada perancangan, kemudian ada desain website tes bahasa Inggris. Nah, intinya ini membuat web ya atau mendesain web dengan menggunakan metode FSA. Ya. Untuk webnya, tema webnya itu adalah tes bahasa Inggris. Kontribusinya ya tadi ya sudah dijelaskan di awal. Nah, kalian itu nanti harus seperti itu teman-teman. Ya,
tidak hanya membuat program, ya, mungkin kalian pinter lah ya, ataupun canggih bisa, ataupun juga dibantu AI ya. Tapi tidak sembarang membuat software atau aplikasi. Harus kalian pikirkan juga kontribusinya. Nah, semakin bagus kontribusinya, ya, semakin laku aplikasimu, ya, atau software yang kamu buat. Ya, kalau yang berhubungan dengan penelitian, ya pasti kamu semakin bagus. Ketika submit artikel, ya Sintanya pasti mungkin bisa Sinta 2, Sinta 3. Nah, itu sudah setara dengan Scopus ya teman-teman ya. Nah, ketika kita submit artikel ke Sinta 2 dan Sinta 3, nah itu grade-nya itu seperti kita submit ke Scopus ya. Nah, kalau ketiga itu sama dengan Scopus Q4. Nah, itu yang mungkin harus kalian lihat. Seperti apa kontribusi yang kalian buat? Atau sebesar apa kontribusi yang kalian buat? X. Scroll ke bawah. Nah, karena berhubungan dengan website ya, ada UML-nya. Ya, atau use case-nya. Kemudian activity diagramnya. Insya Allah ini kalian sudah dapat semua. Ya. Nggak perlu saya jelaskan. Next. Terus. Kesimpulan. Nah, ini di segi kesimpulan. Membantu dalam menentukan seseorang untuk menentukan pilihan program pendaftaran kelas dan memberikan gambaran sistem yang cukup detail dalam menentukan program latihan yang tepat. Jadi artikel itu gak perlu dibaca banyak-banyak ya teman-teman. Kalau kalian jeli ya dari abstraknya saja. Oh, apa sih permasalahan di artikel ini? Ya, latar belakangnya apa? Terus pakai metode apa? Terus datanya apa? Ya, kontribusinya apa? Itu sebenarnya sudah cukup dilihat dari abstrak. Nggak perlu lihat sampai bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi kalau kalian jeli ya. Dan tergantung juga penulisannya. Nah, kadang kan penulis itu juga tidak rinci menjelaskan. Ya, itu mungkin perlu dibaca lebih lanjut, tergantung penulisnya juga. Nah, di sini teman-teman memberi program ini ya di bawah ini dengan program ini memberi harapan ya mungkin ya. Dapat terbantu untuk mengetahui kelas yang benar dan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Sama ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa diimplementasikan ke dalam, tentu kita mau ngaji ya teman-teman ya. Atau di musola atau langgar-langgar desa itu ya. Program ini kan juga bisa membantu ya guru ngaji ya. Ketika ada ya masyarakat punya anak, terus anaknya mau daftar, ya dites ya. Agar ya guru ini nggak susah ya. Ini sudah pinter, nggak perlu diajari yang dasar-dasar lagi. Ini yang belum tahu dasarnya diajari dasarnya, gitu ya. Tidak hanya di les-lesan bahasa Inggris ya, diimplementasikan dengan yang lain pun bisa. Nah, mungkin itu tambahan saya untuk kelompoknya Lila dan Indah. Terima kasih, saya kembalikan kepada kelompoknya Lila.
Baik, terima kasih Pak Sabto atas tambahannya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya dan Indah akan tutup presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Itu tadi 2 artikel yang bisa kita pahami dan kita pelajari. Ya. Materi itu tidak hanya didapat dari buku, e-book, artikel yang ada di website, ataupun YouTube yang berbasis video ya, ataupun sosmed, ya, ataupun AI. Tapi dengan membaca artikel ini juga bermanfaat ya ketika kalian fokus ya teman-teman dan mau belajar. Itu bisa tambahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena artikel itu yang dilakukan dengan penelitian dan diimplementasikan di dunia nyata, ya, atau real, ya. Kemudian diujikan. Sama website itu kan harus ada pengujiannya, ya. Ya tergantung pengujiannya pakai software apa enggak. Mau pakai black box, white box, ya, atau apa terserah. Ya. Kalau metodenya kan juga banyak juga website itu ya. Mau waterflow, mau prototype, ya, mau mix bisa. Ya, tergantung kalian aja. Ingin buat seperti apa projectnya. Atau berdasarkan kuesioner, ya. Itu juga bisa. Ya. Kalaupun teman-teman nggak suka ngoding, ya ada jalan lain dalam menulis. Ya mungkin tentang UI UX, itu kan nggak ngoding ya teman-teman, hanya mendesain. Tapi ya perlu jiwa seni ya kalau mendesain. Ya kalau nggak suka ngoding, nggak suka website, nggak suka desain, ada security, ya, atau jaringan. Nah kemarin ada beberapa sekolah yang meminta bantuan ke kita teman-teman untuk merancang jaringan sekolahnya. Karena ya mungkin dari sekolah itu mungkin tahu ya profil lulusan kita seperti apa. Salah satunya adalah network and security atau jaringan dan security. Tapi ini permintaannya hanya mendesain jaringan di sekolahnya aja, ya. Tidak sampai ke servernya aja, tidak sampai ke security-nya juga. Biar nggak lama-lama teman-teman kita absen dulu, ya, absen. Untuk kelas A, Adelia, Hadir, Pak. Agil, Haidatur, Hadir, Pak. Haji, Hadir. Ferdi, Andre, Hadir, Pak. Arneta, Hadir, Pak. Meswatul, Hadir, Pak. Devita, Hadir, Pak. Dwi Nuraliza,
Hadir, Pak. Evika, Flavia, Hadir, Pak. Salman, Hadir, Pak. Indah Islami, Hadir, Istria, Pak. Istria, Hadir, Pak. Lila, Hadir, Pak. Daniel, Hadir, Pak. Nur Rohima, Hadir, Pak. Noval, izin ya kayaknya Noval, Mahesa, Mahesa hadir, Pak. oh ya, kirain nggak hadir. Kemudian kelas B, teman-teman, Hadir, Pak. siapa? Mahrus, Hadir, Pak. Halimatus. Ya, terima kasih Mahrus sudah hadir. Halim, Margareta, oke di kolom chat ya. Maulidia, Dava, Hadir, Pak. Hadir. Alfian, Dandi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dandi hadir, Pak. oke. Pak Faisal, Hadir, Pak. Aldi, Hadir, Arul, Nabila, Hadir, Pak. Diva, Hadir, Pak. Nikma, hadir. Firda, Hadir, Pak. Putri, Samsul, Hadir, Pak. Silvi, konversi, Pak. Putri dan Silvi konversi. oke. Kemudian Sinta, Hadir, Pak. Wahyu Triyono, Hadir, Pak. Jenny, Hadir, Pak. Nova, Zahra, Hadir, Pak. Wisnu, Nurlela, Hadir, Pak. oke. Oke teman-teman, bagi yang sudah absen melalui kolom chat juga sudah saya klik hadir. Margareta juga hadir. Nikma juga hadir, silakan dicek aja ya teman-teman. Di Wira teman-teman. Oke teman-teman, apa ada yang perlu didiskusikan? Oke, Wisnu juga sudah saya klik hadir. Ada yang perlu didiskusikan atau sudah cukup jelas ya? Insya Allah juga cukup jelas menurut saya ya. Dan mudah dicerna untuk hari ini. Ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Karena jika ini hari Jumat, ya terutama yang cowok, ya, mungkin sudah persiapan mau Jumatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian tambahan ilmu dan lulus tepat waktu. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.